Ya, jadi karena saya hari ini akan berbicara tentang sikap hidup yang berjaga-jaga di akhir zaman. Jadi saya akan nyinggung malam ini tentang kehidupan akhir zaman. Tapi saya nggak mau terlalu aneh-aneh macam-macam. Saya mau ikut sederhana aja seperti apa yang Alkitab katakan, ya kan? Sebab ajaran macam-macam, apalagi di bawah tahun 2000, di bawah tahun 2000 dulu kan kita dengar rame banget ajaran tentang akhir zaman, dan ya kan? Dan gereja penuh hanya gara-gara itu. Dan akhirnya indikasi semua pengajaran saya perhatikan pada saat itu seakan-akan Yesus datang tahun 2021. Ya kan? Ada bilang lembu merah lah, lembu apa lagi segala macam, ya kan. Ramai, saya lihat kalau ada acara di gereja itu orang sampai penuh, sampai duduknya udah di jendela-jendela lah gitu. Ya kan? Jadi laris emang saudara. Apalagi terus kita bukin cetak diktatnya kan, jualin. Sampai hari ini Yesus belum datang-datang. Amin. Jadi kita ikut aja apa yang kata Alkitab. Amin. Karena Alkitab bilang tidak ada seorang pun yang tahu. Nah, saya ajak saudara kita. Jadi hari ini kita berbicara tentang sikap hidup yang berjaga-jaga di akhir zaman. Saya ajak kita nanti aktif ya. Jadi kita kayak benar-benar pendalaman Alkitab gitu loh. Nanti saya mungkin tanya-tanya dari apa yang kita baca. Nanti saudara bisa share apa saja yang berkaitan dengan ini kan. Mungkin saudara tanya, COVID ini ada hubungan dengan akhir zaman nggak? Sampai ada yang takut ya kan. Ada yang bilang nggak mau di COVID karena apa? Takut nanti 666. Ini kan ajaran yang nggak jelas semua kan. Mungkin saudara ada yang percaya-percaya juga tadinya. Berarti banyak pendeta yang masuk neraka semua, 66 ya kan. Nah, saya ajak buka dulu dalam Matius 25. Saudara, Matius 24 sampai Matius 25 ini semua berbicara tentang akhir zaman. Ya, saya ajak saudara buka khususnya Matius 25. Ini satu bahasa perumpamaan yang Yesus sampaikan ya. Temanya gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ya, kita sama-sama baca ya, saudara perhatikan. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, ya kan? Sampai sekarang kita sedang nanti belum datang-datang, ya kan? Mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Ayat 6, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Waktu kapan? Tengah malam. Tengah malam ini berbicara sesuatu di mana orang pada tidak lagi tidak berjaga. Maksudnya gini loh, tidak dalam keadaan melek gitu loh, siap gitu ya. Tidur maksudnya ya. Songsonglah dia. Ayat ke-7, gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh itu berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu, maksudnya gadis-gadis yang mana nih? Yang beli minyak gitu ya, yang 5 orang tadi, dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah saudara, kalau saudara baca dari Matius pasal 24 sampai Matius pasal 25, ini hanya berbicara tentang akhir zaman, ya kan? Tentang kedatangan Yesus kali yang
yang kedua, ya kan? Nah, ya jadi ini semua. Nah, Yesus berbicara kepada murid-muridnya pakai perumpamaan, saudara. Ada seorang yang pergi ya, lalu dia suruh apa? Pada waktu itu kerajaan surga seumpama 10 gadis ya, mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Nah, 5 dikatakan bodoh, yang 5 dikatakan pintar. Nah, yang 5 yang bijak ini, dia membawa pelita juga membawa minyak cadangan, saudara. Nah, lalu yang apa? Yang bodoh cuma ada pelita, memang menyala saat itu, tapi tidak punya minyak cadangan. Nah, mereka tunggu yang mempelai laki-laki ini datang, tidak datang-datang, tidur semua. Tengah-tengah malam tiba-tiba apa? Datang yang diteriakin, ada berita, ada yang mempelai datang. Dan saudara lihat sama-sama bangun, tapi ternyata yang bodoh ini mereka lihat pelitanya hampir padam, minyak habis. Tetapi yang bijaksana, meskipun sama-sama mungkin hampir padam, tapi dia mempunyai persiapan minyak. Akhirnya waktu pas mempelai datang, dia menyambutnya dan mereka hidup bersama, ya kan? Nah, saudara lihat ya. Nah, jadi saudara lihat Matius 24 sampai 25 ini berbicara tentang akhir zaman. Kalau kita berbicara akhir zaman, berbicara tentang apa? Kerajaan surga yang sesungguhnya. Saya mau tanya, kerajaan surga sekarang udah ada belum? Sudah, tapi baru suasana. Nanti yang sesungguhnya Yerusalem baru nanti waktu Yesus datang kedua kali. Nah, saya mau tanya sekarang gini. Kapan akhir zaman dimulai? Ya, jadi kerajaan Allah hadir itu sejak Yesus datang pertama kali lewat peristiwa yang kita kenal Natal. Jadi selama ini orang nggak tahu akhirnya. Karena apa? Standar kehidupan Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, semuanya berbicara tentang Yesus. Perjanjian lama itu hanya berbicara tentang Yesus, nubuatan-nubuatan tentang Yesus. Maka dibilang gambaran itu, penggenapan yang sempurna dalam Yesus. Jadi kalau ditanya, kapan akhir zaman dimulai? Sejak kedatangan Yesus yang pertama, ya kan? Sampai nanti kedatangan yang kedua kali. Nah, masa ini yang disebut dengan masa akhir zaman. Jadi sekarang kita sudah berada di akhir zaman belum? Ya. Bahkan mungkin sudah di akhir daripada akhirnya, sudah di penghujung. Karena penggenapan Alkitab katakan sudah mulai digenapi, saudara. Ini sedang terjadi kan? Saudara tahu nggak, peristiwa yang Tuhan izinkan COVID ini semua penggenapan bukan? Iya. Kan tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa setahu Tuhan, sepengetahuan, seizin, dan ada rencana balik semuanya itu. Semuanya ini sedang terjadi. Ya kan? Jadi akhir zaman dihitung sejak Yesus lahir sampai Yesus datang sampai kedua kali. Itu semua masa akhir zaman. Jadi saudara lihat standar kekristenan itu beri kepastian. Tidak ada berbicara akhir zaman dengan tokoh agama yang lain, nggak ada. Dan memang agama tidak pernah mengajarkan tentang akhir zaman. Paling ada yang bilang hanya kiamat. Kiamat itu mungkin amburadul karo-karan, tapi nggak jelas, saudara, ya kan? Nah, ya kan? Nah, perumpamaan ini pun hanya ada di dalam Injil Matius, saudara. Jadi ada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Biasanya ada paralelnya, saudara tahu. Jadi biasa tertulis di Injil Matius, ada kadang-kadang di Injil yang lain. Tapi khusus untuk akhir zaman ini hanya tertulis di kitab, di Injil Matius. Dan ini merupakan hal yang paling penting dari seluruh yang Yesus ajarkan berkaitan dengan kerajaan surga. Jadi saudara tahu, Yesus mengajarkan semua inilah yang paling yang paling Yesus sangat-sangat memperdulikan ya. Perumpamaan ini hanya ada di dalam Injil Matius dan merupakan hal yang paling penting dari semua yang Yesus ajarkan. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan kerajaan surga, tentang kekekalan. Nanti saudara boleh coba selidiki, ini ada 41 kali disebut tentang kerajaan surga di dalam Injil Matius. 41 kali diulang-ulang. Lalu di dalam seluruh perjanjian baru ada 108 kali Yesus berbicara tentang kerajaan surga, kerajaan Allah. Itu berbicara tentang kekekalan. Ya, itu ada 100 dalam perjanjian
Dalam Injil Matius ada 41 kali, dalam seluruh perjanjian lama, perjanjian baru ada 108 kali. Dan ini merupakan klimaks dari seluruh pengajaran Yesus. Dia ingin mengingatkan kepada murid-muridnya betapa pentingnya hari Tuhan. Jadi saudara tahu apa yang Yesus sampaikan lewat semua itu, saudara tahu endingnya itu sampai pada apa? Hari Tuhan. Kedatangan yang kedua kali. Nah, jadi saudara lihat ya. Nah sekarang saya akan ajukan pertanyaan lagi. Siapa mempelai laki-laki yang dimaksud dalam Injil Matius ini? Siapa? Nah, yang dimaksud mempelai laki-laki itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, jadi mempelai laki-laki Tuhan Yesus. Siapa yang dimaksud dengan gadis? Hah? Yang dimaksud gadis ini tuh berbicara tentang gereja Tuhan, orang yang percaya. Ya, jadi yang mempelai laki-laki Tuhan Yesus, wanita atau gadis-gadis ini adalah orang percaya atau gereja Tuhan, ya kan? Nah, siapa gadis-gadis itu? Ya, gereja Tuhan ya. Nah, sekarang pertanyaannya lagi, siapa gadis yang bodoh? Siapa gadis yang bodoh? Hah? Oh, saya bilang itu kan. Ya, mungkin kita. Nah, sekarang siapa gadis yang bodoh? Nah, di sini dijelaskan kan, gadis yang bodoh itu adalah gadis yang bawa pelita tapi tidak membawa minyak. Jadi gadis yang bodoh, gadis yang bawa pelita tapi tidak membawa minyak. Artinya apa? Artinya menjadi orang Kristen tapi hidupnya tidak menjadi terang. Saya ulangi, gadis yang bodoh itu adalah gadis yang membawa pelita, hidupnya ada, ya. Dia mungkin menjadi orang Kristen ya, tapi hidupnya tidak membawa terang. Hidupnya tidak membawa terang, berarti dia orang apa? Kalau enggak, lawannya terang apa? Gelap. Nah, itu disebut dengan gadis yang bodoh. Jadi gadis yang bodoh tuh itu berbicara gadis yang bodoh tuh dia membawa pelita tapi tidak membawa minyak. Artinya itu apa? Itu berbicara orang-orang Kristen tapi hidupnya tidak menjadi terang. Artinya gini loh. Dia orang Kristen ada di gereja tapi mereka tidak hidup mencerminkan seperti orang yang harus menjadi orang Kristen yang sesungguhnya. Saudara pernah ingat gak saya pernah katakan kata Kristen itu? Itu dari kata Kristianos. Kristianos artinya pengikut Kristus. Itu arti Kristianos. Makanya Kristen itu tidak identik dengan agama. Apa agama? Upaya manusia mencari Tuhan. Makanya ada ritual-ritual, seremonial kan? Saudara lihat. Tapi kekristenan tidak berbicara tentang itu. Orang yang percaya Yesus lalu hidupnya mengikut Kristus. Kata Kristianos artinya seperti Kristus. Dalam Kisah Rasul 11 itu, kata itu mulai muncul. Dan itu bukan diproklamirkan oleh Yesus, itu juga bukan diproklamirkan oleh murid-murid Yesus. Itu diberikan oleh orang-orang di luar kelompok murid-murid Yesus. Kenapa? Karena mereka melihat orang-orang ini hidup seperti Yesus, makanya diberi nama Kristianos. Makanya Yesus bilang kan, engkau adalah garam dunia, engkau adalah terang dunia. Jadi saudara lihat di sini, jadi saudara lihat siapa gadis yang bodoh, gadis yang bawa pelita tapi tidak membawa minyak. Artinya menjadi orang Kristen tapi hidupnya tidak menjadi terang. Ya kita semua nih lah dulu. Saya dari kecil udah Kristen soalnya. Jadi dulu gadis yang apa? Bodoh, ya kan? Nah pertanyaannya sekarang, siapa gadis yang bijak? Gadis yang bijak siapa? Gadis yang bijak itu gadis yang membawa pelita, tapi juga membawa minyak. Dia membawa pelita tetapi juga membawa minyak, ya kan? Artinya menjadi orang Kristen tapi hidupnya apa? Artinya dia orang Kristen yang hidupnya selalu membawa terang, menjadi apa?
menjadi terang. Itu gadis yang bijak. Coba saudara lihat dulu dalam ayat 2 sampai ayat 20, ayat yang keempat dari Matius 25 ini. Ya, siapa gadis-gadis yang bijak? Itu gadis yang membawa pelita dan minyak di dalam buli-buli. Nah, ayat 2 sampai 4 ya. 5 di antaranya bodoh dan 5 apa? Bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak apa? Membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelita dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Dia bawa pelita juga membawa minyak di dalam buli-buli. Artinya apa? Ini berbicara orang Kristen, orang percaya gereja Tuhan yang sungguh-sungguh hidupnya menjadi terang. Itu disebut gadis yang bijaksana. Jadi saudara lihat, kita akan menjadi orang yang bijaksana dalam Tuhan kalau hidup kita benar-benar berdampak membawa terang. Jadi arti agama supaya hidup tidak kacau, tapi seringkali orang pakai agama bikin jadi itu sudah beda, jadi kita susah mau jelaskan, tidak ketemu konsepnya. Surga bukan soal kawin mengawinkan. Sudah beda lagi kan? Surga kan bukan soal kawin mengawinkan, kata Tuhan Yesus kan? Nah, sementara ini masih ada perkawinan nanti di sana ya kan? Jadi udah nggak nyambung, jadi percuma kita mau jelasin nggak bisa. Jadi nanti kita semua mati, Alkitab bilang, nanti siapa yang mati di dalam Tuhan waktu Yesus datang kedua kali, itu yang mati dalam Tuhan pertama kali dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Nah sekarang baru kita yang masih hidup juga, tubuh kita tiba-tiba diubah dengan tubuh kemuliaan. Nah, bagaimana tubuh kemuliaan? Ya tunggu aja nanti. Nah, mungkin seperti Yesus. Waktu dia bangkit dari kematian setelah 3 hari itu kan dia bangkit. Nah, mungkin tubuhnya sama dengan itu. Tidak lagi dibatasi oleh waktu, tidak lagi dibatasi oleh tempat. Jadi nanti kita semua dibangkitkan yang orang dalam Kristus dengan tubuh yang baru yang namanya tubuh kemuliaan. Tubuh ini kan tubuh dosa, warisan dosa. Saya sudah pernah jelaskan waktu manusia jatuh pertama kali, Adam dan Hawa, Tuhan bilang kalau kamu makan buah ini kamu akan mati. Nah pertanyaan, waktu mereka makan langsung mati enggak? Fisiknya tidak, tapi rohnya mati, putus hubungan dengan Allah. Nah fisiknya mati, tapi dalam proses waktu sejak saat itulah, maka manusia memiliki yang namanya umur hidup. Tadinya kekal, Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa dalam kekekalan. Setelah jatuh dalam dosa, di situ ada batas, mulai fisiknya ada batas waktunya, makanya mulai ada umur. Dalam Metusala 969 terus turun sampai sekarang, makin berkurang usia tuh. Bisa 70, bisa lebih pun juga ada penderitaan kan. Nah itu, tapi manusia roh pada saat itu langsung mati. Nah Yesus datang memulihkan pertama manusia rohnya. Nah, makanya sekarang kita sudah hidup dalam Tuhan, tetap harus mati fisik nih. Kenapa? Karena fisiknya ini fisik warisan awal waktu manusia itu dalam dosa. Nah, makanya kekristenan mati itu bukan akhir segala-galanya, justru itu jembatan untuk berjumpa muka dengan Yesus. Amin. Amin. Jadi kita mati itu, maka Yesus bilang dalam Injil Yohanes, meskipun dia udah mati, dia tetap hidup selama-lamanya. Fisik ini mati hanya merupakan proses, roh udah hidup. Itu yang di Firdaus tadi itu. Yang mati ya kan. Fisiknya di tanah, rohnya di Firdaus. Menunggu Yesus datang diubah dalam tubuh yang baru yang disebut tubuh kemuliaan. Jadi saudara tahu yang sekarang ini mungkin nanti tuh sistem itu yang akan dipakai oleh antikris. Sekarang ini kan kita semua udah semua terkontrol kan. Tapi bukan itu nanti, waduh kita ikut itu udah antikris. Kita, saudara keluar negeri, misalnya ke Eropa, naik Grab udah nggak bisa, saudara kalau nggak punya kartu kredit. Di sini kan enak kan, handphone datang duduk, turun bayar. Sana nggak bisa, kita harus bayar memang. Waktu kita panggil, kita sudah harus bayar memang. Waktu lagi panggil itu, pakai kartu kredit. Jadi kita datang udah tinggal mobil duduk udah turun nyampe tempat. Sistemnya. Maka kalau kita belanja pakai uang cash, apalagi udah agak-agak lumayan kan, dia ngeliatin kita agak-agak sedikit ketawa-ketawa. Saya pernah sama Pak Pendeta Yanca kan, Yanca bilang mereka pikir kita nih money laundry lagi ya kan. Jadi ngeri.
Cuci baju, kayak Gaby cuci baju itu harus pakai kartu kredit. Kan dia tinggal di apartemen yang tuh mahasiswa tuh kan. Ya mereka udah nggak pakai kayak di sini koin-koin. Itu udah kartu kredit semua, saudara. Nah itu sistem kan. Saya pernah saya lupa di airport mana, bukan di luar. Beli teh, harus pakai kartu kredit. Padahal maksud saya bawa uang-uang receh itu kan, biasanya di sana kan masuk uang-uang kan malas kita kan. Maksudnya, bayar pakai itu enggak. Dia bilang enggak, di sini gitu mereka pakai kartu kredit. Lihat, itu kan udah sistem. Itu semua menjurus ke situ. Jadi nanti itu satu saat antikristus pakai sistem itu, dia akan terkontrol. Jadi kita ini sedang digiring sebenarnya. Yes. Sekarang masuk mall kan udah mulai kan, sampai berapa ada yang kebobolan juga sampai ya kan, mau vaksin apa? Loh, kok sudah dipakai sama orang lain? Lihat, ya memang semua resiko. Ya, jadi ya memang nanti satu saat, tapi bukan berarti sistem itu ada antikris gitu loh. Ada bilang jangan mau vaksin. Ada apa? Ada chipnya. Ada chipnya, itu kan cairan. Berarti pendeta semua ini rame-rame nih masuk neraka nih semua kalau kayak gitu. Enggak lah ya kan, tapi kita memang menjurus sampai kepada ke situ. Kemarin Pak Alfredo jelasin, mungkin kita enggak kebagian itu kan. Mungkin generasi berikutnya sekian tahun ke depan kan, baru mereka kan makin menyempurnakan kan sekarang. Berapa tahun yang lalu masih bisa kita kalau misalnya Eropa masih bayar. Saya pernah nginap di hotel yang lalu bisa bayar cash, terakhir udah nggak bisa. Nah saudara bayangkan kalau kita punya kartu kredit pas apa? Limitnya nggak cukup, repot memang. Ya memang itu sistem udah. Memang menghindari juga daripada apa? Orang-orang kecurangan itu udah pasti karena nggak lewat tangan kan. Kita butuh setiap hari Roh Kudus penuhin kita supaya dia memimpin hidup kita. Ya kan, ada sukacita, kita dapat hikmat, dapat kekuatan, itu kan Roh Kudus yang bekerja. Jadi memang benar saudara, kekristenan tanpa Roh Kudus adalah agama, nggak ada artinya. Ya, jadi ini membedakan, kan Yesus sudah naik ke surga, dia mengirim penggantinya, penolongnya siapa? Roh Kudus, Parakletos itu kan. Jadi benar, jadi Roh Kudus itu harus terus penuhi kita supaya roh kita nyala, pelita itu tetap menyala, gairah itu tetap ada. Ya. Nah, saya coba simpulkan ya. Jadi kesimpulan yang pertama, pastikan hubungan kita dengan Tuhan Yesus tetap terpelihara, tetap terjaga. Ya kan? Karena kedatangannya itu tiba-tiba, tidak ada yang tahu. Ini yang pertama kesimpulan. Jadi kita harus menjaga relationship kita, hubungan pribadi kita dengan dia kan tetap terjaga, tetap terpelihara. Kenapa? Kedatangannya Tuhan itu tidak ada yang tahu. Tiba-tiba. Coba perhatikan ayat 13-nya. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kita tidak tahu kapan Yesus datang ini. Maka kalau ada orang pastikan dia datang itu pasti palsu. Tukang tipu itu nggak ada yang tahu. Yesus bilang dalam konteks sebagai anak, dia bilang anak nggak tahu, hanya Bapa. Itu Yesus berbicara dalam konteks dia sebagai manusia. Nah, yang kedua kesimpulan dari apa yang kita baca tadi, kita bahas, perkara kehidupan rohani bersifat pribadi, tidak bisa saling meminjam. Nah, seperti tadi minyak saling pinjam kan? Ya kan? Atau numpang. Jadi keselamatan itu pribadi, tidak bisa saling meminjam, menumpang. Nah, saya baca ayat 6 sampai ayat 9, saudara perhatikan. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit apa? Sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Ya kan? Terus ayat berapa sekarang? Ayat 9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Artinya saudara sini tidak bisa saling meminjam lagi. Itu pribadi sekali saudara ya, namanya perkara kehidupan rohani itu bersifat pribadi, individual banget ya kan, ya kan. Nah, lihat di Matius 24-nya, itu lebih jelas lagi ayat 41 sampai 40. Saya baca 41 sampai 40. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan,
Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Jelas kan? Berarti apa? Itu pribadi. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ayat 43, tapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga, ya kan? Jadi saudara lihat, jadi ini namanya perkara kehidupan rohani itu bersifat pribadi. Jadi nggak ada. Jadi bisa aja istrinya selamat, suaminya nggak ditinggal. Tadi kan dibilang ada 2 pilang, 1 diangkat, 1 tertinggal, ya kan? Nah, bisa juga suami yang selamat, istrinya tertinggal. Bisa juga orang tua selamat, anak-anaknya tinggal, atau sebaliknya, saudara lihat. Jadi itu individu banget keselamatan, ya kan? Nah, yang ketiga, kesimpulan ketiga, jangan menunda-nunda untuk sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Ayat 10-12 saya baca. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ayat ke-11, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Ayat 12, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya, aku tidak mengenal kamu. Jadi jangan menunda-nunda. Dalam Ibrani 3 ayat 15 maupun Ibrani 4 ayat 7, di situ dikatakan, hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hati. Hari ini. Ini berbicara tidak menunda. Dalam Wahyu 3 ayat 20 di situ kata, lihatlah aku berdiri membuka pintu dan mengetok. Jika ada orang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan duduk makan bersama dengan dia. Nah, membuka pintu itu siapa yang membuka? Kita, bukan Tuhan, ya kan? Jadi jangan menunda-nunda untuk sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Ini kesempatan, saudara. Yang keempat, sebagai kesimpulan keempat, pergunakanlah kesempatan yang ada selama masih hidup. Selama kita masih hidup, inilah kesempatan. Nah, saudara nanti boleh baca di rumah tentang Lazarus dan orang kaya. Orang kaya karena kaya, udah dia hura-hura aja, nggak pusing kan. Lazarus bayangan miskin, borok gitu, tapi terakhirnya berbalik, saudara. Dia di tempat yang nggak jelas, tapi Lazarus di pangkuan Abraham. Sampai dia bilang, tolong celupkan ujung jarinya, saking satu gambaran tempat yang nggak nyaman, yang panas itu kan. Akhirnya Lazarus bilang nggak bisa karena ada pemisah antara kamu dan aku. Dia bilang minta tolong kalau gitu sampaikan kepada saudara-saudaraku supaya dia tidak seperti dia gitu loh. Nah, akhirnya sudah ada situ Alkitab bilang kan, sudah cukup kok pemberitaan para nabi. Dasar aja dia tidak menggunakan kesempatan yang ada. Nah, jadi saudara, kesimpulan yang terakhir, pergunalah kesempatan yang ada selama masih masih hidup, ya. Jadi kita ini jadilah gadis-gadis yang bijaksana di dalam Tuhan. Nah, saya percaya ini satu jaminan, saudara, ya. Jadi saudara, malam ini kita sedang berbicara tentang sikap hidup dan berjaga-jaga di akhir zaman. Nah, ini memacu kita untuk lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Makanya saya bilang, ayo melayani Tuhan, kita lebih serius dengan Tuhan, ya kan? Berjaga-jaga. Nah, kita seringkali karena terfokus hanya bagaimana berkat terus, nggak habis-habisnya, saudara. Padahal Tuhan sudah berkati kita setiap hari, amin. Kita bisa minum setiap hari, kita bisa makan setiap hari, itu anugerah bukan? Berkat ya? Kalau takaran-takaran memang relatif banget, saudara. Nah, seringkali kita karena selalu membanding-bandingkan sih. Coba kalau saya kayak dia, ya kan? Akhirnya gak habis-habis. Padahal Tuhan memberkati kita gitu loh. Makanya saya selalu bilang, kalau hanya ukuran gitu berarti kita akan berkata hamba-hamba Tuhan yang di pedalaman tuh semua miskin habis. Toh mereka gak rasa mereka tuh miskin. Makanya saya bilang miskin tuh sebenarnya mentalitas, bukan ukuran-ukuran materi. Setuju, amin? Amin. Mereka tetap eksis, melayani Tuhan, tetap semangat. Padahal mereka makan harus cangkul, harus tanam singkong loh. Saya tahu semua hal itu. Tapi mereka tidak merasa gara-gara itu mereka nggak diberkati, enggak. Ya. Nah, jadi kita fokus bahwa berkat itu juga relatif. Tapi yang pasti Tuhan berkati kita setiap hari. Amin. Saudara, hari ini udah makan belum? Sudah. Dari pagi siang,
Nah, berarti diberkati nggak? Amin. Amin. Itu jaminan. Saya selalu bilang berkat itu sudah Tuhan siapkan. Tinggal kita melangkah mengambil. Kita lakukan bagian kita dong. Ya kan? Coba sudah lihat Petrus dengan teman-teman. Gagal menangkap ikan setelah Tuhan beritakan firman, mereka berjalan dapat ikan banyak. Saya mau tanya, Petrus akhirnya ngubek-ngubek ikan tuh bingung nggak mau ngelelang atau jual? Enggak kan? Dia tinggalkan ikut karena dia tahu itu sumbernya. Amin. Jadi kita ikut Yesus, kita ikut sumber segala-galanya, sumber kekekalan hidup, sumber kebutuhan hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.